Supir, kamu sudah berbicara apa terhadap ibu aku? Sampai-sampai ibu aku mau menjodohkan aku dengan kamu ya. Meskipun aku seorang janda, aku tuh nggak mau menikah dan nggak sudi dengan kamu yang cuma seorang supir ya. Maksud kamu, Bapak harus ngepel lantai ini, Rum? Jelas lah. Lah, Bapak ini mertua kamu, Rum. Loh. Bukan pembantu. Gimana mau bersih kalau bapak itu lihat-lihat kita kayak barusan? Ini ada. Rumi. Apalagi sih? Maksudnya apa? Kamu boleh nyuruh aku, kamu boleh anggap aku sebagai pembantu, tapi jangan sebagai orang tua aku ya. Orang tua aku ini yang sudah besarkan aku loh. Aku lebih baik hidup miskin daripada hidup tertekan sama kamu. Aku tahu engkau letih dengan luka hati yang selalu menyiksa batinmu, teriris, terasa perih. Loh, kamu kok anak-anakan duduk-duduk di sini? Kamu kemana? Ya aku mau keluar lah. Mau keluar kemana? Itu bukan urusan kamu ya. Kenapa sih, Rum? Kamu tiap aku tanya pasti jawabanmu kayak gini terus. Ya terserah aku lah. Aku nih suami kamu. Suami, menurut kamu tuh cuman suami di atas kertas ya. Jadi kamu tuh nggak perlu tahu tentang masalah aku ya. Rumi, tolong Rum, hargai aku. Hargai kamu bilang. Hargai orang tua kamu. Sampai kapanpun, kalau nggak karena orang tua aku tuh nggak bakalan nikah sama kamu ya, Gung. Rum, tolonglah hargai aku. Aku tuh sayang sama kamu tulus. Tidak pernah memandang harta yang apa yang kamu punya. Halah, munafik ya kamu jadi orang. Kamu bilang kamu tuh nggak gila harta. Buktinya sampai sekarang kamu nggak talak aku kan, Gung. Itu yang dinamakan kamu nggak gila harta, hah? Asal kamu tahu ya, aku tuh menghargai almarhum ibu kamu. Makanya aku lakuin ini semua. Menghargai kamu bilang, hei Gung, ibu aku tuh sudah almarhum ya, dia tuh sudah nggak ada di dunia ini. Jadi buat apa sih? Lagi pula ibu aku juga nggak tahu kan, kalau misalkan kamu talak aku. Emang nggak tahu, tapi di akhirat nanti tahu. Kamu tuh ya memang bener-bener ya. Udahlah, kamu tuh lebih baik ngepel kayak ngapain kayak tuh cuci mobil aku. Kamu jangan cuma duduk-duduk doang ya, enak-enakan di sini. Kamu tuh cuma numpang ya di sini. Iya, aku sadar kalau aku cuma numpang di sini. Ya sudah, lakuin. Tapi setidaknya kamu tuh hargai aku. Aku nih suami kamu. Suami kamu bilang, kamu cuman supir yang nggak ada harga dirinya di mata aku ya, Gung. Apalagi kamu tuh cuma suami warisan ya. Sampai kapan sih kamu kayak gini terus sama aku? Ya sampai kamu bosan, sampai kamu tuh menalak aku ya, Gung. Ngerti kan? Sayang. Apa kamu sudah siap? Ya siap dong, ya udah yuk. Bentar, Yuk. sayang. Maksud kamu sayang ini siapa? Pacar aku lah, kenapa? Pacar. Kenalin, saya ini pacarnya Rumi. Mas, saya ini suaminya Rumi ya? Suami kamu bilang? Tahu nggak dia tuh sudah punya suami? Ya aku tahu lah kalau kamu itu sekedar suami warisan dari almarhum ibunya Arumi. Makanya kamu itu harus sadar diri. Kalau kamu gak suka aku jadi cowoknya Arumi, sekarang juga kamu talak dia dong. Kamu nggak suka kan kalau misalkan aku pacaran sama dia? Ya udah, tinggal kamu talak doang kan, simple kan? Mas, kalau kamu udah tahu Arumi itu udah nikah, ngapain kamu masih deketin dia? Ya karena aku tuh sangat sayang sama Arumi. Sebaliknya Arumi juga sayang sama aku. Kalau sama kamu, dia itu gak ada sedikit pun rasa sayangnya sama kamu. Ya udah yuk sayang, kita jalan. Apalagi sih? Aku ini suami kamu loh. Sampai berapa kali sih aku ngomong sama kamu kalau kamu tuh cuma suami di atas kertas? Sayang, gimana kalau suaminya kamu ini suruh cuci mobilnya aja? Rum, Mas, aku minta tolong sama kamu. Tolong ngertiin perasaannya aku sama Arumi. Aku ini sangat sayang sama dia. Sedangkan Arumi juga sayang sama aku. seharusnya kamu ngertiin aku dong. Aku suaminya dia. Nih, kamu tuh nggak usah banyak bicara ya di sini. Lebih baik tuh kamu cuci mobil aku karena nanti malam aku tuh mau keluar, mau dinner sama pacar aku. Ingat ya, mobil itu harus benar-benar bersih karena kita berdua mau reunian sama teman-teman kita. Kalau kamu sudah muak sama kelakuan aku yang seperti ini di depan kamu, lebih baik kamu talak aku sekarang. Beres kan semuanya? Yuk kita jalan yuk. Ya udah. Mobil aku ada di jalan sana. Yuk.
Jangan lupa ya, yang bersih mobilnya. Ya Allah, sampai kapan sih Arum itu kayak gitu terus? Dia benar-benar nggak bisa menghargai aku. Tapi biar gimana pun, aku harus tetap jaga dia. Karena ini kan amanat dari orang tuanya dia. Meskipun ibunya Arum udah nggak ada, aku harus tetap jaga amanatnya dari dia. Karena semasa hidupnya, ibunya Arum itu baik banget sama aku. Ya Allah, berikan hamba-Mu kesabaran. Kenapa ya, Agung kok lama sekali nggak jenguk Bapak? Apakah Agung sedang baik-baik aja? Tapi kenapa perasaanku kok nggak enak? Dan tiap malam aku mimpi yang buruk tentang Agung. Ya Allah, kenapa aku sangat kepikiran sama Agung? Baiklah, aku berangkat ke rumahnya Agung aja. Biar aku tahu Agung sehat atau enggak. Sayang, aku tuh sekarang sampai bingung deh sama Mas Agung. Kok dia tuh nggak pernah mentalak aku ya, meskipun aku berbuat jahat sama dia. Apalagi dia tuh nggak pernah nuntut apapun dari aku. Dia tuh nggak pernah minta-minta yang aneh-aneh. Sayang, kamu itu sudah dibodohi sama dia. Iya, sekarang dia itu gak minta aneh-aneh sama kamu. Pastinya suatu saat dia itu akan menguasai semua hartanya kamu, sayang. Sayang, aku minta tolong sama kamu ya. Kamu itu jangan ke bawah dalam permainannya si Agung. Itu cuman pura-pura baik aja kok. Sayang, mana ada sih seorang suami yang rela ngelihat pasangannya itu jalan sama cowok lain, apalagi di depan matanya dia. Kalau bukan dia itu menginginkan hartanya kamu, sayang. Coba deh pikir secara logika, sayang. Ya tapi dia tuh selalu sabar dengan sikap aku yang seperti itu. Jangan-jangan kamu sudah mulai suka ya sama Agung? Ya enggak lah. Aku tuh cuman heran aja dengan sikap Agung yang seperti itu sama aku. Ya juga sih, sayang. Dipikir-pikir aku juga heran sama dia. Kenapa sih dia itu kok gak bisa menceraikan kamu, padahal semua cara sudah kita lakukan. Ya semoga aja kita punya rencana lain untuk Agung segera menceraikan aku. Tapi kamu janji ya, sayang, setelah Agung menceraikan kamu, kamu akan nikah sama aku ya? Ya jelas lah, karena aku kan cuma cintanya sama kamu doang. Udah sayang, nanti aku akan cari cara agar Agung itu menceraikan kamu secepatnya. Yuk. Ya udah yuk. Sampai kapan sih Arum itu bisa menghargai aku? Padahal aku tuh kan suaminya. Tiga-tiganya dia nyuruh aku nyuci mobilnya. Parahnya lagi, nanti malam katanya dia mau keluar. Ya Allah, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Bu, maafin aku ya Bu. Manusia itu ada batas kesabarannya Bu. Semisal aku nggak sabar, maaf, aku harus lepasin Arumi. Lah, itu bukannya Agung. Ngapain Agung cuci mobil sendiri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Lah, kok cuci mobil sendiri, Nak? Iya Pak. Ya, saya nggak ada kerjaan. Memangnya kemana pembantu kamu? Pembantu ya? Oh, pembantu pulang kampung Pak. Oh, gitu ya. Bapak kok sendirian Pak? Iya, Nak. Bapak
sangat kangen sama kamu. Iya Pak, sama Pak. Ya udah Pak, kita duduk dulu Pak. Oh ya nak, Silakan Pak, masuk Pak. Saya mau cuci tangan dulu ya. Pak. Bapak udah makan? udah Gung. Oh ya, kok sepi Gung? Pada kemana? Iya Pak, tadi Arumi keluar. Oh gitu. Iya, gimana sikap istri kamu? Arumi baik-baik aja kok Pak. Nggak ada masalah apa-apa. Kamu nggak usah bohong Gung. Ceritakan yang benar. Beneran Pak, Arumi itu baik ke orangnya. Alhamdulillah sekarang udah berubah. Tapi nak, berapa hari ini Bapak sering mimpi kamu, mimpi buruk malahan tentang kamu. Makanya Bapak kesini khawatir dengan kamu Gung. Aku nggak apa-apa Pak. Hubungan sama Arumi baik-baik aja kok. Beneran. Kamu nggak usah bohong nak. Bapak sudah tahu kok apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Ya, kalau kamu memang mau berbohong sama Bapak, nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kamu ceritakan yang benar sama Bapak. Aku takut Gung, nantinya kamu kenapa-napa. Cuman kamu anak Bapak satu-satunya. Bapak gak mau nak lihat kamu menderita. Sebelumnya saya minta maaf Pak. Minta maaf tentang apa nak? Mungkin selama ini saya udah bohong sama Bapak. Bohong? Apa yang Bapak katakan tuh benar semua Pak. Kalau saya itu sebenarnya tertekan Pak nikah sama Arumi. Karena selama saya nikah, saya dijadikan pembantu di sini. Arumi sama sekali nggak nganggap aku sebagai suaminya Pak. Agung, kalau kamu memang nggak kuat, kenapa bertahan nak? Kamu laki-laki, masih banyak wanita di luar sana. Iya Pak, aku Kamu tahu. masih muda nak. Tapi ada alasan tertentu Pak, yang aku nggak bisa ninggalin dia Pak. Bapak tahu nggak kenapa aku sempat nikah sama Arumi? Kenapa nak? Coba ceritakan sama Bapak. Karena ini semua Arumi, Iya Bu. sebelum ibu meninggal, ibu punya wasiat ya nak, sama kamu ya nak. Wasiat Bu. Arumi, Agung mana nak? iya Bu, saya ada di sini kok. Gung, tolong ya nak, jaga anak saya. Ibu yakin kamu bisa menjaga anak saya ya nak. Maksud Ibu apaan sih Bu? Kok ngomong seperti itu? Nah, ibu minta sama kamu menikah ya nak sama Agung. Apa Bu? Nikah? Iya nak, karena Agung itu bisa menggantikan almarhum suami kamu nak. Ibu yang benar aja. Masa Arumi harus menikah dengan supir Arumi sendiri? Arumi nggak mau Bu. Kalau kamu tidak mau menerima wasiat dari ibu, semua harta akan ibu wakafkan kepada Panti Asuhan. Apa Bu? Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu ya Bu. Saya jadi gak enak Bu. Kalau jodoh kan nggak bisa dipaksain Bu. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Kamu tuh cuma seorang supir. Kamu tuh nggak pantas ya nikah sama aku. Nah, kamu mau karena menjaga Arumi demi ibu. Tapi Bu, saya cuma seorang supir Bu. Saya nggak pantas sama Mbak Arumi. Apapun yang terjadi, kamu jangan pernah tinggalkan Arumi ya nak. Iya Bu, iya, saya janji Bu, saya akan jaga Mbak Arumi. Kamu mau kan Arumi? Iya Bu, Arumi mau. Ini kamu. Supir, kamu sudah berbicara apa terhadap ibu aku? Sampai-sampai ibu aku mau menjodohkan aku dengan kamu ya.
Meskipun aku seorang janda, aku tuh nggak mau menikah dan nggak sudi dengan kamu yang cuma seorang supir ya. Aku nggak pernah ngomong apa-apa kok. Halah, aku tuh nggak percaya ya sama omongan kamu. Pasti kamu sudah mempengaruhi ibu aku supaya ibu aku menjodohkan aku dengan kamu kan? Enggak mbak, saya nggak pernah ngomong apa-apa sama ibu. Gung, asal kamu tahu ya, omongan aku tuh nggak dihiraukan oleh ibu aku. Sampai-sampai ibu aku tuh lebih membela nama kamu ya daripada aku anak kandungnya. Makanya pak, sampai sekarang aku tuh nggak bisa ninggalin Arumi. Karena saya tuh menghargai almarhum ibunya pak. Tapi sampai kapan nak kamu bertahan sama Arumi? Ya, kalau soal itu saya nggak tahu pak. Sampai semampu saya. Soalnya saya disuruh almarhum ibunya Arumi untuk jaga Arumi pak. Tapi tidak segitunya juga nak. Kalau memang Arumi nggak sayang, nggak cinta sama kamu, untuk apa kamu pertahankan? Untuk apa kamu mempermainkan hati kamu sendiri? Udah, lebih baik kamu tinggalkan Arumi. Bapak nggak mau lihat Pak, kamu sengsara. Gak segampang itu pak. Kalau soal amanat saya nggak bisa berbuat apa-apa pak. Bukan karena hartanya, tapi karena ibunya. Ibunya baik banget sama saya pak. Ya udah nak, kalau memang itu yang kamu mau, Bapak doakan yang terbaik buat kamu nak. Makasih banyak pak. Ya udah, pokoknya bapak nggak usah mikir aneh-aneh lagi. Saya bikin kopi ya pak. Iya nak. Tunggu sini pak. Tapi aku kasihan melihat keadaan Agung. Semoga kamu tabah menghadapi semua ini nak. Mungkin ini semua ujian dari Allah. Bapak akan doakan terbaik buat kamu. Semoga kelak kamu mendapatkan bahagiaan dengan istri kamu. Sayang, kenapa sih mobil kamu nggak dibawa masuk aja? Sayang, kamu tahu nggak? Kalau mobilku dibawa masuk, nanti kalau ketahuan sama tetangga di sini kan nggak enak sayang. Kamu tahu sendiri, kamu itu masih mempunyai keluarga. Ya kalau kamu tuh sudah gak punya apa-apa, pastinya mobil aku taruh sini. Iya deh. Aduh sayang, bapak-bapak tua itu memangnya siapa sih? Ada di rumahnya kamu? Dia itu bapak mertua aku sayang. Apa kamu antar aku sampai sini aja? Sayang, maksud kamu dia itu bapaknya Agung? Iya. Sayang, justru ini kesempatan emas agar Agung itu cepat-cepat menceraikan kamu. Kok bisa Aku punya ide nih. Gimana kalau bapak-bapak tua itu kita jadikan babu di sini? Nanti pastinya Agung marah kalau orang tuanya itu dijadikan babu. Kamu serius? Aku jamin deh 100% Agung itu akan telak kamu. Gimana? Kamu mau nggak ngikutin rencana aku, sayang? Ya kalau misalkan aku ditalak ya aku bakalan ngikutin rencana kamu Ya sih. sudah, kita itu nggak usah banyak bicara di sini. Ayo kita lakukan. Bukankah dia istrinya Agung? Kenapa sama cowok lain ya? Pegangan tangan lagi. Mana si Agung? Sayang, kamu tahu Iya. nggak? Bapak ngapain ada di sini? Arumi, kenapa kamu panggil saya nak? Oh ya, kenalin Mbak. Saya itu cowoknya Arumi, Pak. Cowoknya Arumi. Iya, Iya, nggak Pak. perlu kaget seperti itu lah Pak. Bapak ngapain ada di sini? Mau minta uang lagi sama Rumi? Tidak nak, tidak nak. Kamu kan statusnya masih punya suami. Kenapa kamu lakukan hal seperti ini sama anak bapak ya, nak? karena aku sangat sayang sama pacar aku Pak. Sedangkan Agung mau... Oh, Agung. Dia itu kan cuma suami di atas kertas. Ya Allah, apa yang kamu lakukan itu perbuatan dosa nak. Pak, Bapak itu gak usah bicara-bicara dosa ya. Kalau Bapak kesini niatnya itu mau minta uang, ya sudah, Bapak tinggal bicara aja sama Arumi. Nanti pastinya Arumi itu akan ngasih sama Bapak. Gak usah banyak alasan deh. Iya Pak. Bentar dulu, kamu tahu kan nak, kalau si Arumi ini punya suami. Tapi kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Loh, buktinya Mas Agung sampai sekarang nggak menceraikan Arumi. Loh, untuk apa menceraikan? Tetapi kan tidak ada masalah kamu sama Agung. Apa Pak? Gak ada masalah. Pak, jelas-jelas Agung tuh melihat kalau Arumi tuh pacaran sama pacar Arumi. Pak, sebenarnya Agung itu gak sayang sama Arumi. Dia itu cuman sayangnya di mulut doang. Cuman Agung itu
cuman mau hartanya Arumi aja, Pak. Dia itu gak tulus sayang sama Arumi. Yang Tidak. tulus sayang Arumi itu adalah saya, Pak. Dan saya Kamu keliru. sangat pantas menjadi suaminya Arumi, Pak. Saya itu pembisnis loh, nggak seperti Agung. Agung cuman supir di sini, Pak. Bohong Arumi. Apa yang dikatakan sama dia itu bohong. Anakku gak bakalan melakukan hal seperti itu. Apa Pak nggak bakalan melakukan hal yang seperti ini? Pak, lihat dong sampai sekarang Mas Agung tuh nggak menceraikan Arumi. Pasti itu karena harta Arumi kan, Pak? Agung melakukan hal seperti itu karena sayang sama kamu Arumi. Pak, mana ada sih suami yang rela kalau istrinya itu berpacaran sama orang lain? Nggak ada kan, Pak? Apalagi di depan mata dia sendiri. Kalau bukan karena dia itu menginginkan hartanya kamu, ya gak mungkin lah sayang. Pastinya dari dulu Agung itu akan menceraikan kamu. Bener kan? Iyalah, Pak. Bapak kan di sini nggak ngapa-ngapain nih. Ya udah lebih baik nih, Pak. Iya, Pak. Bapak tuh kan nggak ada kerjaan di sini. Apalagi tuh lihat lantai rumah tuh sangat kotor. Jadi lebih baik Bapak pegang ini dan segera pel ya, Pak. Maksud kamu Bapak harus ngepel lantai ini, Rum? Jelas lah. Lah, Bapak ini mertua kamu, Rum. Loh. Bukan pembantu. Di sini tuh kan nggak ada pembantu lagi pulang kampung. Jadi Bapak aja yang ngepel di sini. Bener kamu sayang. Bapak nggak mau. Astagfirullahaladzim. Kejam kamu, Rum. Oh, jadi Bapak nggak mau ya sudah, nggak apa-apa kok Pak. Meskipun Bapak tuh nggak mau, tapi Arumi tuh bakalan bikin hidup Mas Agung tuh lebih menderita daripada ini ya Pak. Baiklah, Rum. Sudah. Bapak akan Masih lakukan. nunggu apa lagi, Pak? Yang penting bisa membuat Agung bahagia dan kamu bisa menghargai Agung. Sudahlah, Bapak itu gak usah Oh, banyak iya. bicara. Sekarang juga Bapak ngepel di sini. Awas ya kalau sampai nggak bersih. Ini sayang. Kita lihat aja kerjanya Bapak tua ini sayang. Sayang, Ya. coba kamu lihat. Kerjaan mertuanya kamu ini gak bener dari tadi sayang. Pak, awas aja ya kalau Nih, Pak. Bapak yang bersih kerjanya, Pak. Jangan cuma lelek kayak gitu. Gimana sih Pak? Gimana mau bersih kalau Bapak itu lihat-lihat kita kayak barusan. Ini ada. Rumi. Apa lagi sih? Pak. Maksudnya apa? Maksudnya apa kamu bilang? Udah. Iya Bapak Itu kan. orang tua aku. Oh, jadi kamu tuh sekarang baru sadar? Hah? Sudahlah Mas, mending Mas itu sekarang nggak usah marah-marah, nggak usah marah-marah yang nggak jelas. Udah, Nak. Dia pantas kok melakukan hal seperti ini. Iya. Pantas kamu bilang, hah? Enak sekali kamu ngomong kayak gitu ya. Armi, kesabaran udah habis ya sekarang ya. Oh, jadi kamu mau tolak aku sekarang, hah? Iya, aku tanya kamu sekarang. Agung. Jangan, kamu Nak. tahu ya, Pak. Sudah, Pak. Diam, Pak. Kamu boleh nyuruh aku. Kamu boleh anggap aku sebagai pembantu, tapi jangan sebagai orang tua aku ya. Orang tua aku ini yang sudah besarkan aku loh. Oh iya? Sayang, ternyata suaminya kamu sekarang sadar kalau dia itu Cuman jadi pembantu di rumah ini. bener kamu sayang. Apa kamu sudah mikir, Rum, melakukan hal seperti ini? Gong, kamu sudah mikir kalau misalkan kamu nalak aku, kamu bakalan jatuh miskin. Kamu tuh bakalan gak punya apa-apa. Kamu mau? Aku lebih baik hidup miskin ya, daripada hidup tertekan sama kamu. Udah, Gung. Sudahlah, bagus kalau kamu sudah menyadari semua itu. Sayang, Apa enggak? Gak apa-apa. sekarang mantan suaminya kamu ini sudah sadar diri kalau dia itu memang nggak pantas hidup mewah sama kamu sayang. Jelas lah. Karena mereka ini gak mempunyai garis tangan menjadi orang kaya raya. Iya. Aku sadar aku memang orang miskin. Remi, aku nyawa pesan sama kamu ya. Tolong berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena itu pesan dari Tuhan. Gong, kamu tuh nggak perlu ya bawa-bawa orang tua aku. Orang tua aku tuh sudah meninggal. Arumi, seharusnya kamu sadar. Pak, diam ya Pak. Iya. Jangan pernah ikut campur masalah rumah tangga aku ya Pak. Apa bapak gak rela kalau anaknya bapak ini pisah sama Arumi? Enggak, Nak. Enggak seperti itu. Memang enggak pantas Bapak ikut campur dalam urusan kamu.
Tetapi kamu harus bisa membedakan mana orang yang betul-betul mencintai kamu. Ya jelas Mas Dika orang-orang yang benar mencintai aku. Arumi. Iya kan Mas? Ya iyalah sayang. Asal kamu tahu ya, aku nikah sama kamu tuh bukan karena harta, Bukan karena harta kamu bilang. karena aku tulus sayang sama kamu. Dan Halah. karena amal dari ibu kamu. Kalau aku orang miskin, kamu tuh nggak mau kan dijodohkan dengan aku? Aku gak pernah mandang harta kamu tuh. Ya sudah. Kasihan tuh semuanya. Lebih baik aku aja yang ngurus surat perceraian kita. Dan kamu angkat kaki sekarang juga bersama bapak kamu nih dari rumah aku ya. Udah, Nak. Lebih baik kita pergi. Udah ngapain lagi sih kalian itu tetap di sini? Pergi sana. Ayo, Nak. Rum, ingat ya, sama ibu kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sayang, akhirnya kita berhasil bikin Agung itu menceraikan kamu. Ya sayang, berarti aku nggak sia-sia dong nyuruh bapak mertua aku untuk ngepel di sini. Hari ini kita masuk ke dalam. Sayang, gimana? Nanti kamu jadikan nikah sama aku, sayang? Ya jadilah secepatnya setelah aku urus surat perceraian aku dengan Agung. Yuk. Iya, sayang. Dagung, kenapa kok Bapak diajak ke sini? Iya Pak, mampir sini bentar ya Pak. Soalnya saya ada kepentingan sama almarhum ibu. Ada yang pengen saya bicarakan. Iya, Gung. Oh, ini kuburannya, Gung. Iya Pak. Bu, kedatangan saya ke sini, saya pengen minta maaf Bu. Mungkin hari ini hari terakhir aku bersama Rumi Bu. Karena saya udah nggak sanggup lagi Bu untuk jagain Arumi. Arumi udah keterlaluan Bu sama saya. Bu, makasih ya. Selama ini Ibu udah baik sama saya. Dan makasih juga udah mempercayai saya untuk menikah sama Arumi. Saya menikah sama Arumi itu ikhlas Bu. Nggak ada maksud yang lain. Dan karena amanat dari Ibu. Dan kalau semasa saya kerja sama Ibu, saya banyak salah sama Ibu. Saya minta maaf. Ibu yang tenang ya dalam sana. Semoga amal ibadah Ibu diterima di sisi Allah. Sudahlah, Nak. Ibunya Rumi pasti mengerti dan juga pasti paham kalau kamu betul-betul cinta dan setia sama Rumi. Yang penting bukan kamu yang mengecewakan ibunya Rumi. Iya Pak, saya sangat merasa bersalah sama Ibu. Saya gagal untuk menjagain Arumi. Tidak, Nak. Kamu nggak gagal. Tetapi takdir yang bicara lain. Sudahlah. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu. Yuk, kalau udah selesai, gimana kalau kita pergi? Iya Pak. Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Enak. Loh, ini apa-apaan nih laporan keuangan? Kok jadi seperti ini sih? Kok nggak seperti biasanya? Apa? Sudah 3 bulan laporan keuangan jadi seperti ini? Jadi menurun? Wah, ini tuh nggak bisa dibiarin. Aku harus nelfon Bu Rina sekarang. Bisa-bisa perusahaan aku nih bangkrut kalau lama-lamaan seperti ini. Halo, selamat siang Bu Rina. Iya, saya mau tanya. Ini kenapa bisa ya laporan keuangan 3 bulan terakhir kok seperti ini? Iya, kenapa menurun seperti ini? Apa? Suami saya yang sudah mengambil keuangan di kantor. Baik-baik Bu. Ternyata selama ini Mas Dika ngambil keuangan di kantor. Dan dia tuh nggak bilang sama aku. Mas Dika, sini cepat. Apaan sih, sayang? Nih. Kamu ganggu orang tidur aja. Nih, kamu lihat apa-apaan nih masalah keuangan di kantor? Kok jadi seperti ini sih, Mas? Kamu mau membuat perusahaan aku bangkrut, hah? Sayang, kamu kok pelit sekali sih? Ini gak seberapa kok. Aku Pelit cuma kamu ngambilnya. bilang, Mas, kamu tahu nggak ini hampir aja kalau aku nggak ngecek masalah keuangan di kantor, hampir aja perusahaan aku tuh bangkrut ya, Mas. Sayang,
Kenapa sih sekarang kamu itu pelit sama aku? Padahal dulu kamu tuh gak kayak gini. Aku minta apa aja pasti kamu belikan. Pelit kamu bilang? Emang? Nih, kamu lihat berapa yang menurun keuangan kantor? Sampai segini, Mas. Emang buat apa sih? Kamu mempersalahkan masalah ini. Jelaslah aku mempermasalahkan masalah ini. Kalau kamu gak suka, apa yang aku lakukan di perusahaannya kamu? Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumahku. Apa kamu bilang? Kamu nyuruh aku angkat kaki dari rumah ini, ha? Apa bicaranya aku kurang keras sama kamu? Kamu tuh nggak sadar kalau kamu selama ini numpang hidup di rumahku ya? Apa? Kamu bilang aku gak sadar? Iyalah. Justru yang gak sadar itu kamu. Kamu sudah mengalihkan semua hartanya kamu sama aku di saat aku ulang tahun. Mengalihkan kamu bilang? Emang kapan sih? Aku tuh nggak tahu apa-apa ya, Mas. Kamu gak ingat? Kamu sudah tanda tangan di kertas kosong waktu itu. Arumi. Jadi kertas kosong itu untuk mengalihkan semua harta aku, Mas. Ya iyalah, memangnya Mas, aku... kamu tuh tega banget ya jadi orang. Aku tuh sudah memberikan segalanya buat kamu, tapi apa kamu Kalau kamu gak terima, simple kok. Kamu tinggal pergi aja dari sini. Mau pergi apa enggak dari sini? Kalau kamu nggak mau pergi... Kenapa sih kamu jahat banget sama aku? Apa masalah aku? Aku tuh nggak pernah melakukan kesalahan apapun kan sama kamu. Oh, jadi kamu mau tahu salahnya kamu di mana? Iya di mana coba? Aku tuh kan nggak pernah melakukan kesalahan. Itulah bodohnya kamu, Arumi. Makanya kamu itu jangan terlalu percaya sama seseorang. Kamu tunggu di sini ya. Mas, kamu mau kemana? Mas, kamu apa-apaan bawa penghasilan segala? Nih, daripada kamu itu ngoceh-ngoceh terus, mending sekarang juga kamu pel rumah aku yang bersih ya. Dan apa? jangan lupa, mobil aku dimandikan karena nanti malam saya tuh mau keluar sama teman-teman aku. Mas, aku tuh nggak pernah ya selama aku ada di rumah ini, aku tuh ngepel di rumah ini. Mas, aku tuh memang bener-bener nggak nyangka ya sama Mas Dika. Kenapa sih dia sejahat itu sama aku? Pokoknya aku tuh nggak mau tahu. Aku tuh harus rebut kembali harta aku. Jangan sampai harta aku tuh jatuh ke tangan orang yang salah seperti Mas Dika. Aku emang gak habis pikir. Aku dijadikan pembantu di rumahku sendiri. Ya Tuhan, apa emang ini Pasti karma kamu ya ngertiin buat... aku dong. Aku suaminya dia. Nih, kamu tuh gak usah banyak bicara ya di sini. Lebih baik tuh kamu cuci mobil aku karena nanti malam aku tuh mau keluar, mau dinner sama pacar aku. Nih ya Pak, Bapak tuh kan gak ada kerjaan di sini. Apalagi tuh lihat, lantai rumah tuh sangat kotor. Jadi lebih baik Bapak pegang ini dan segera pel ya Pak. Maksud kamu, Bapak harus ngepel lantai ini, Rum? Karena aku sudah menzalimi mertua aku sama suami aku sendiri. Padahal dia tuh nggak pernah ngincar harta aku. Cuman Mas Dika yang berbuat seperti itu sama aku. Pokoknya aku sekarang harus minta maaf sama Mas Agung. Dan aku harus mengakui kalau perbuatan aku selama ini benar-benar menyakitin hatinya. Mumpung Mas Dika nggak ada di luar, lebih baik aku sekarang ke rumahnya Mas Agung. Bapak, Pak. Iya, Nak. Bapak Iya. ngapain? Sarapannya udah Yufi siapkan. Bapak harinya mendung nih. Apa Bapak nggak sarapan dulu? Takutnya Bapak sakit. Ini, Nak, Bapak selesaikan dulu. Takut hujan. Yufi, Iya Pak. Bapak terima kasih sama kamu ya, Nak. Terima kasih buat apa Pak? Kamu telah menerima Agung apa adanya. Oh soal itu, iya Pak. Yufi juga mencintai Mas Agung, bukan soal harta kok Pak. Tapi Yufi tulus sayang sama Mas Agung. Iya, Nak, terima kasih ya. Bapak mohon sama kamu. Kamu jangan pernah berubah ya, meskipun keadaan Agung seperti ini. Iya Pak, Yufi bakal selalu nemenin Mas Agung berproses kok sampai Mas Agung mendapatkan apa yang Mas Agung inginkan. Terima kasih, Nak. Kamu betul-betul istri yang sangat setia. Ya Pak, ya udah kalau Bapak masih belum mau sarapan, Yufi masuk dulu ya Pak.
Iya nak, nanti kalau udah selesai bapak bakalan makan kok. Iya, yaudah Yufi masuk dulu ya Pak ya. Iya nak. Terima kasih ya Allah, menantuku betul-betul orang baik, soleha lagi. Ya Allah, semoga selamanya akan seperti itu. Kira-kira Bapak mau maafin aku nggak ya? Kayaknya ada orang ucap salam. Assalamualaikum. Siapa ya? Loh, Arumi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Arumi, Bapak, tumben kamu kesini. Ngapain nak? Mas Agung ada Pak. Agung lagi keluar. Insya Allah bentar lagi akan pulang. Ada apa ya dengan Agung nak? Pak, kedatangan Arumi ke sini. Arumi mau minta maaf Pak. Minta maaf tentang apa, Rum? Tentang masalah Arumi yang sudah menzalimi Bapak sama Mas Agung Pak. Arumi benar-benar minta maaf Pak. Udah, Rum. Sebelum kamu minta maaf, Bapak sudah maafin duluan kok. Enggak Pak, tapi Arumi benar-benar mau minta maaf sama Bapak dan Mas Agung. Arumi sudah salah Pak. Arumi sudah menyia-nyiakan orang yang sudah sayang banget dan peduli sama Arumi Pak. Lah, memangnya ada apa dengan keluargamu sekarang? Keluarga Arumi sekarang tidak baik-baik saja Pak. Apa yang sudah pernah Arumi lakukan terhadap Mas Agung dan Bapak sekarang berbalik terhadap Arumi Pak. Astagfirullah, Arumi. Yang sabar kamu ya nak ya. Semoga kamu kuat menerima cobaan ini ya nak ya. Iya Pak, sebenarnya Arumi datang ke sini. Arumi benar-benar mau minta maaf Pak sama Mas Agung. Dan Arumi bakalan nunggu Mas Agung sampai Mas Agung benar-benar maafin Arumi Pak. Tetapi Ini Mas Agung Pak. Mas, Ngapain sih? kedatangan aku ke sini, aku ingin meminta maaf sama kamu Mas. Minta maaf. Iya Mas, Minta maaf kenapa? karena selama aku menjadi istri kamu, aku menjadi istri yang gak baik, gak nurut sama seorang suami Mas. Sudah Rum, kamu gak perlu minta maaf karena aku udah maafin kamu. Tapi aku benar-benar mau minta maaf datang ke sini Mas. Iya, aku udah maafin. Beneran kamu sudah maafin semua kejahatan yang sudah pernah aku lakukan sama kamu Mas. Iya. Kamu jaga ya amanat dari ibu kamu. Kamu jangan pernah sakitin dia, walaupun sekarang itu kamu udah gak ada. Iya Mas, ternyata almarhum ibu aku tuh nggak pernah salah untuk memilih kamu sebagai suami aku. Asal kamu tahu ya Rum, dulu aku nikah sama kamu tuh ikhlas, gak pernah menang apapun dari kamu. Karena ibu kamu tuh baik banget sama aku. Iya Mas, aku juga sempat berpikir seperti itu. Kamu menikah sama aku bukan karena harta. Meskipun aku seorang janda, tapi kamu menerima aku apa adanya Mas, tanpa pernah memikirkan sesuatu yang akan terjadi ke belakangnya seperti apa. Kamu tuh memang laki-laki yang terbaik, pilihan almarhum ibu aku, Gung. Aku cuma kakek jasa kok. Ibu kamu yang baik sama aku. Makanya aku terima perjodohan ini. Mas, bisa nggak kamu memberi aku kesempatan satu kali untuk menjadi istri kamu yang terbaik, Mas? Emangnya suami kamu kenapa? Karena suami aku sekarang bukan cinta sama aku Mas, tapi cinta dengan harta aku Mas. Mas, boleh nggak aku minta rujuk kembali sama kamu? Aku ingin memperbaiki rumah tangga kita Mas, agar almarhum ibu aku. Yufi? Mas Agung udah datang. Iya. Ayo Rum, kenalin, ini Yufi. Dia siapa, Gung? Kenalin, Yufi istri aku. Apa? Jadi itu istri kamu, Gung? Iya Rum, ini Yufi istri aku. Kenalin Mbak. Ini Arumi, mantan aku dulu. Gung, aku benar-benar gak nyangka ya, ternyata kamu sudah mempunyai seorang istri. Iya, alhamdulillah. Setelah aku cerai sama kamu, aku dapat Yufi yang bisa menerima aku apa adanya dan bisa menghargai aku sebagai orang suami. Iya Gung, dari sini aku belajar kalau aku tuh harus menghargai suami aku. Karena surga seorang istri itu ada di suami. Rumi, jadikan yang dulu tuh sebagai pelajaran ya. Iya Dan Gung. jangan pernah kamu ulangin lagi.
Dan ingat, harta orang tua kamu tuh kamu jaga. Jangan sampai disalahgunakan. Tapi sekarang harta itu sudah dialihkan kepada suami aku, Gung. Maksud kamu cowok yang dulu itu? Aku sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya mungkin ini semua sudah karma buat aku, Gung. Aku harus menerima semua ini dengan lapang dada. Mbak, sekarang kan kamu sudah menjadi istrinya Mas Agung. Aku minta supaya kamu menjaga keharmonisan rumah tangga kalian ya. Iya Mbak, pasti kok. Aku doain ya, semoga kamu dapat pengganti yang lebih baik. Iya, Gung, aku juga mendoakan kebahagiaan untuk kalian berdua. Ya. Ya sudah, kalau gitu aku pamit pulang ya. Pak, Arumi pamit pulang ya, Pak. Iya. Nanti kalau misalkan Arumi kangen sama Bapak, nggak apa-apa kan kalau Arumi mampir ke sini? Gak apa-apa, Nak. Ya sudah. Itu rumah Bapak terbuka untuk kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yufi, Agung, Iya Pak. ini suatu contoh buat kalian berdua. Makanya Yufi, meskipun suami kamu mendapat rezeki yang sedikit, kamu harus menyukuri apa adanya. Iya Bapak. Karena rezeki yang sedikit kamu syukuri, insya Allah akan bertambah. Agung, jadilah laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab sama istrinya. Pasti, Pak. Sayang, Iya sayang. aku makasih banyak sama kamu. Makasih buat apa? Karena kamu udah bisa menerima aku apa adanya. Iya sayang, sama-sama. Bisa menerima kehidupanku kayak gini. Dan ingat, jangan pernah bosan-bosannya sama aku. Semoga aku juga bisa jadi istri yang soleha ya buat kamu, yang bisa menerima kamu apapun keadaan kamu juga. Bapak doakan untuk kalian berdua. Semoga kedepannya menjadi orang yang sukses. Amin Bapak. Amin, Pak. Mas, Bapak itu sudah siapkan makanan dalam. Yaudah yuk kita makan dulu. Ya, yuk mari. Ibu, Arumi benar-benar minta maaf ya, Bu. Karena Arumi tidak bisa menjaga wasiat Ibu. Ibu, Arumi benar-benar minta maaf, Bu. Ternyata pilihan Ibu memang benar, Bu. Mas Agung memang orang yang terbaik buat Arumi, Bu. Dia suami yang bertanggung jawab, Bu. Meskipun dia tuh nggak mempunyai apa-apa, tapi tanggung jawab dia sebagai seorang suami sangat besar, Bu. Bu, kini Mas Agung sudah bahagia bersama istri barunya. Ibu doain ya, doain Arumi supaya bisa bahagia bersama suami Arumi. Ibu yang tenang ya di alam sana. Bu, Arumi janji sama Ibu, Arumi bakalan mengembalikan semua harta-harta Ibu yang sudah dialihkan oleh Mas Dika, Bu. Arumi janji, Bu. Al-Fatihah.